Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Susan Permadini dengan NIM 21204010112, mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Arab Angkatan 21 Kelas A, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pada video kali ini, saya akan mereview salah satu jurnal yang menggunakan pendekatan psikologi sastra demi memenuhi ujian akhir semester mata kuliah psikologi sastra yang dibimbing oleh Ustazah Isnaini Rahmawati M.Hum. Sebelumnya, saya akan memaparkan profil dari jurnal yang akan saya review. Judul penelitian: Analisis nilai moral pada tokoh dalam cerpen Keadilan karya Putu Wijaya dengan menggunakan teori Sigmund Freud. Penelitian ini berasal dari Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan volume 2 nomor 6 tahun 2019. Diteliti oleh Rani Irawati, Nuhbatul Milah, dan Mimin Sahmini. Baik, bahasan yang akan saya review ada 6, yaitu latar belakang, metode penelitian, tujuan penelitian, hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan, dan masukan. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Teori psikoanalisis yang disampaikan oleh Freud dan Susanto tahun 2012 menyatakan bahwa psikoanalisis menjadi suatu cara pandang yang serba baru terhadap manusia pada zamannya. Dalam pandangan psikoanalisis, memainkan peran penting menjadi satu manfaat yang praktis untuk mengobati orang yang mengalami gangguan jiwa. Setiap karya sastra memiliki dampak bagi pembacanya, baik itu dampak positif maupun negatif, salah satunya cerpen. Cerpen memiliki dampak positif maupun negatif dari nilai moral yang disampaikan cerpen tersebut kepada pembaca. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Suatu penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari cerpen Keadilan karya Putu Wijaya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik setiap tokoh dalam cerpen berdasarkan ID, ego, dan superego, serta menyoroti adanya nilai moral antara baik dan buruk sehingga dapat mempengaruhi pembaca. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat tindakan ketidakadilan yang dirasakan oleh tokoh utama, yaitu Pak Ahmad. Kebaikan beliau menolong tukang es pudeng ketika dimarahi Pak Sersan dibalas dengan hal yang tidak baik, yaitu mengungkit kesalahan Pak Ahmad yang tidak sengaja membawa gelas dagangan dan tidak mengembalikannya. Sehingga tukang es pudeng marah dan hampir melakukan kekerasan dengan senjata tajam, yaitu cerulit. Sedangkan dilihat dari perilaku tokoh tukang es pudeng dan Pak Sersan yang dianalisis dengan ketiga aspek, menghasilkan nilai moral yang kurang baik, yaitu tidak patut dicontoh untuk pembaca seperti karakteristik Pak Sersan yang emosional mudah marah, memarahi tukang es pudeng karena mengganggu anaknya yang sedang sakit. Begitupun karakteristik tukang es pudeng mudah emosional dan tidak tahu diri ketika sudah ditolong oleh tokoh utama, justru malah membalas dengan hal yang tidak baik, memarahi Pak Ahmad dan hampir mencelakainya. Oleh karena itu, analisis melalui teori Sigmund Freud dapat diketahui nilai moral yang terkandung pada cerpen Keadilan, yaitu memiliki nilai moral baik dan kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari dialog setiap tokoh. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, yang pertama dalam penggunaan metode deskriptif kualitatif dan teori Sigmund Freud, mampu memberikan pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis nilai moral pada cerpen Keadilan karya Putu Wijaya. Yang kedua, mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik tokoh berdasarkan ID, ego, dan superego, serta bagaimana hal ini mempengaruhi nilai moral dalam cerpen. Yang ketiga, memiliki bahasan yang terstruktur dan mudah dipahami. Untuk kekurangan, di dalam penelitian ini tidak ada unsur dorongan untuk melakukan penelitian lanjutan. Yang kedua,
penggunaan tanda baca yang kurang tepat, seperti penggunaan tanda koma yang berlebihan sehingga membuat bingung dan ngos-ngosan dalam membacanya. Dan yang terakhir, feedback. Masukan yang dapat saya sampaikan adalah penelitian ini mampu mendalami kontribusi analisis nilai moral pada cerpen Keadilan karya Putu Wijaya dalam konteks sastra atau psikologi sastra. Maka, penelitian ini akan sangat sempurna jika penulis memberikan dorongan atau saran untuk melakukan penelitian selanjutnya kepada pembaca, serta lebih mempertimbangkan lagi dalam penggunaan tanda baca. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.